Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita berada di rumah Tahfiz Nurul Sakinah. Alhamdulillah tidak terasa sudah 3 tahun di sini. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Awalnya dari rumah kosong, kemudian kita kelola menjadi rumah Tahfiz. Bagaimana caranya, dari mana asal muasalnya, kita akan lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, ini awalnya rumah kosong ya, rumah kosong tidak ada penghuninya. Sempat ada tulisan dikontrak atau dijual. Namun alhamdulillahirabbil pemilik rumah sini ya adalah salah satu jemaah masjid yang kami sempat ceramah di masjidnya. Saat itu di bulan Ramadan, kurang lebih 3 tahun lalu, di bulan Ramadan saya memberikan tausiah subuh ya, kemudian tentang rumah Tahfiz, fadilah menghafal Al-Quran dan fadilah menginfakkan harta untuk membantu para penghafal Al-Quran. Alhamdulillah langsung tergerak ya, salah satu jemaah langsung tergerak bahwa dia punya rumah kosong yang memang diniatkan untuk dijadikan rumah Tahfiz, namun tak ada cara, tidak ada ilmu bagaimana memanfaatkan rumah kosong tersebut menjadi rumah Tahfiz. Alhamdulillah kami ada pengalaman, kemudian dari masjid ngobrol sebentar ke rumahnya, dia cerita dengan istrinya, kemudian langsung survei ke tempat sini. Alhamdulillah, kemudian saya pun lihat penampakannya masih bagus dan layak huni. Alhamdulillah, kemudian bismillah bahwa rumah ini akan dijadikan rumah Tahfiz. Berapa lama? Silahkan ya. Untuk awal dicoba 3 tahun supaya target anak-anak habis 30 juz tercapai. Kemudian alhamdulillah berikutnya persiapan ya, dibersihkan dulu tempatnya, kemudian persiapan ya. Persiapan siapa? Persiapan ustadznya dulu, siapa yang mengajar di tempat ini. Rumah kosong sudah ada, kemudian ustadznya siapa yang mau ngajar. Alhamdulillah punya saudara habis Quran di Pandeglang, di Banten, ngobrol-ngobrol lewat WhatsApp, kemudian dapatlah referensi bahwasanya ada salah seorang ustadz yang sudah lulus habis Quran dan juga alim, yaitu Ustadz Mustaqim. Kemudian komunikasi lewat WhatsApp dan alhamdulillahirabbil beliau bersedia ya dengan perjanjian tertentu, sehingga berangkatlah Ustadz Mustaqim dari Jakarta ke Pekanbaru, dijemput di bandara. Kemudian alhamdulillahirabbil, nah ini orangnya yang pelaku langsung dari dari awal-awal santri Tahfiz di sini. Nah, kemudian dari mana santrinya? Rumahnya sudah siap, kemudian ustaznya sudah ada, tinggal dari mana santrinya. Alhamdulillah kami punya rumah Tahfiz yang lain. Nah, ini pentingnya ada beberapa tempat. Ketika di tempat lain sudah ada santri ataupun muber, maka dicoba dengan 2-3 orang santri. Waktu itu si Samsul sama siapa, saya lupa namanya. Dicoba 2-3 orang santri di sini, sudah mulai ngajar, dan alhamdulillahirabbil lambat laun ya dipersiapkan tempat tidurnya, kemudian lampunya, peralatan masaknya, peralatan makannya, peralatan tidurnya, semua keperluan santri disiapkan. Dan alhamdulillah semangat para donatur membantu operasional rumah Tahfiz ini. Jadi ustadznya siap, kemudian ada santrinya, kemudian rumahnya siap dan fasilitasnya. Dan ketika 5-6 santri perlu 1 ajudan ustadz, alhamdulillah dulu ada Mas Joko yang ikut membantu menertibkan, menjaga santri karena mereka masih anak-anak usia SD, SMP, SMA. Alhamdulillah tidak terasa sudah tahun ketiga. Ini sengaja kami videokan, mudah-mudahan menjadi ladang amal soleh, kemudian menjadi inspirasi buat teman-teman dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke.
yang punya rumah kosong, dijual tak laku, dikontrakkan tidak ada yang kontrak, daripada kosong, yuk kita berdayakan daripada mubazir ya. Inna mubazir kan ikhwan syaitan, mubazir temannya syaitan, daripada mubazir rumahnya lebih baik dimanfaatkan menjadi rumah tahfiz. Alhamdulillah, jadi selepas saya selesai daripada menimba ilmu di pondok pesantren, kurang lebih 3 pondok pesantren, saya memperdalam ilmu di sana, termasuk salah satunya menghafal Al-Quran. Kurang lebih pada tahun 2017 saya selesai, kemudian saya mengadakan perjalanan bersama satu rombongan Islam untuk memperdalam juga ruhaniyah selama 1 tahun sampai 2018. Kemudian saya berjumpa dengan beliau Ustaz Abdul Haq yang menjadi penggerak untuk membuat rumah tahfiz di Pekanbaru ini. Kemudian selepas itu saya datang ke sini, kemudian kita menyatukan dari donatur, kemudian saya diangkat sebagai pengajar di rumah tahfiz ini, lalu kita berjalan. Dan alhamdulillah sekarang sudah sampai tahun yang ketiga. Dan di antara santri-santri yang kami bina di sini memang silih berganti. Dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sebagian ada yang memang diseleksi oleh Allah. Karena menghafal Al-Quran ini sungguh luar biasa. Dari sekian banyak yang mencoba untuk menghafal, tapi karena mungkin Allah belum pilih mereka untuk selesai, maka di sini yang bertahan hanya 12 orang. Jadi memang kapasitas kita juga hanya 12 orang. Kemudian kita juga pun fasilitas hanya tersedia untuk dalam jumlah sekian. Lalu sekarang ini yang paling tinggi hafalannya 20 juz dan 21 juz. Insya Allah kami targetkan nanti bulan Sya'ban yang akan datang mereka semua selesai 30 juz, yang memiliki hafalan 20 dan 21. Kurang lebih ada 3 orang. Dan saya mohon doa juga dari Bapak Ibu sekalian menyaksikan video ini agar mendoakan mereka menjadi orang-orang yang hafiz Al-Quran, agar mereka menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan bangsa dan negara. Banyak poin-poin kelebihan yang saya dapatkan ketika saya mengajar di rumah tahfiz. Yang pertama, santri bisa berbaur langsung dengan masyarakat, dan kita dituntut untuk bisa menjaga bagaimana adab mereka untuk menjalin hubungan kepada para masyarakat. Yang kedua, mudahnya kita membentuk rumah tahfiz, tidak sesulit membentuk satu buah pesantren atau yayasan. Maka ini yang perlu juga menjadi motivasi untuk Bapak Ibu sekalian yang menginginkan untuk menjadikan anaknya hafiz Al-Quran atau menginginkan agar dirinya bisa berguna untuk fasilitas atau memfasilitasi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Cara untuk mendirikan satu buah kegiatan program ini lebih baik kita mendirikan rumah tahfiz. Lebih simpel, ada pengajar, kemudian ada donatur, ada tempat, santri, cukup berjalan. Kita nggak perlu banyak repot lagi untuk perizinan dan lain sebagainya. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak yang ingin menjadikan anaknya hafiz Al-Quran, itu
sangat penting diniatkan dari hati yang terdalam untuk menjadikan anaknya hafiz Al-Quran. Dikuatkan niatnya, karena satu orang yang hafiz Al-Quran dia mampu menolong 10 ahli keluarga. Man syaghalahul Quran an zikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma utiyas. Anaknya sibuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka anaknya akan diberi sesuatu yang lebih baik daripada orang-orang yang berdoa memohon apa saja, memohon keduniaan, memohon akhirat. Ketika anak ini rajin terus menghafal Al-Quran, maka dia akan diberikan sesuatu yang lebih dari orang. Dan ini perlu kita pikirkan bersama. Jadi yang kita pikirkan bukan hanya sekedar dia hafal Al-Quran di dunia, tetapi dia bisa menyelamatkan kita di akhirat. Dan kelebihan Al-Quran ini juga ada di dunia. Orang yang hafal Al-Quran pasti akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rezekinya, dalam kehidupan. Saya tidak pernah melihat satu orang hafiz Al-Quran yang betul-betul hafal Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, dia hidup dalam keadaan menderita. Itu saya nggak pernah. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian tidak akan pernah melihat itu. Orang yang betul-betul memegang Al-Quran pasti dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan. Maka diniatkan oleh ibu dan bapak sekalian agar anaknya dijadikan hafiz Al-Quran. Bila ingin ada cita-cita yang lain menjadi seorang dokter, maka dokter yang hafiz Al-Quran. You